Sekarang kita coba mengenai materi ngaji. Nah, kita mulai dengan ini aja dulu. Bismillah. TV. Maka berikut ini kami sampaikan video tentang pembagian jenis-jenis fi'il sulasi mujarrad menurut yang kami rumuskan. Selamat menyimak. Pada kesempatan kali ini kita ingin coba mengenalkan fi'il-fi'il dalam bahasa Arab, khususnya fi'il-fi'il yang terdiri dari 3 huruf atau yang dikenal dengan fi'il sulasi. Nah, kali ini kita ingin menggambarkan sekaligus juga menjelaskan fi'il sulasi yang mujarrad. Fi'il yang 3 huruf dan 3 hurufnya itu semuanya adalah asli. Pertanyaannya, ada berapa jeniskah fi'il sulasi mujarrad? Nah, kali ini kita ingin memberikan penjelasan. Tapi sebelumnya mohon maaf, karena boleh jadi di tempat yang lain cara merumuskan fi'il sulasi mujarrad ada berapa macam, itu rumusannya berbeda. Tapi kita di sini menggunakan rumusan yang kita buat dan merangka menurut saya untuk memudahkan menyebutkan dan mengidentifikasi fi'il sulasi mujarrad itu masuk ke dalam kelompok apa saja, rukun berapa, dan wazan yang berapa. Secara ringkas saya sampaikan di awal bahwa fi'il sulasi mujarrad itu ada 12 wazan atau 12 macam. Dan 12 wazan atau 12 macam itu dihimpun dalam 4 rumpun saja. Masing-masing rumpun terdiri dari 3. 4 rumpun, masing-masing ada 3 wazan, totalnya 12. Oke ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Contoh yang pertama, misalkan kata koruba. Ini semua kita mulai menyebutkannya dari fi'il madhi semuanya. Makanya huruf belakangnya kita lihat patah. Ciri fi'il madhi, huruf belakangnya itu patah. Dan ciri keduanya, fi'il madhi itu juga depannya patah. Tuh. Jadi fi'il madhi itu patah-patah di 2 huruf. Huruf pertama dan huruf ketiga. Ingat, fi'il itu huruf-hurufnya disebut dengan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Yang pertama disebut dengan fa fi'il, yang kedua disebut dengan ain fi'il, yang ketiga disebut dengan lam fi'il. Nah, fa fi'il dan lam fi'il dari fi'il madhi patah dua-duanya. Patah dan patah. Sedangkan ain fi'ilnya huruf kedua, nah, untuk wazan 1 ini lihat. Tuh. Doma. Wazannya gini. Tuh. Lihat. Contohnya misalkan yang lain. Jauh bahasa Arabnya apa? Ba'idun. Jauh. Ketika diubah ke fi'il madhi jadi ba'uda. Mulia karimun diubah ke fi'il madhi karuma. Fi'il yang maknanya bermakna kata sifat itu banyaknya di wazan nomor 1 ini. Besar kabirun, kalau di fi'il madhi kan kaburo. Kecil sogirun, kalau di fi'il madhi kan soguro. Bagus jamilun, kalau di fi'il madhi kan jamula. Lemah do'ifun, do'ufa tolibu wal matlub. Yang pertama.
Yang kedua, misalkan kata fataha. Huruf fa fi'il dan ain fi'il huruf fa fi'il dan lam fi'il sama-sama fathah kan? Oke, ini udah tahu. Ingat fi'il madhi itu fa fi'il dan lam fi'ilnya fathah. Tapi lihat ain fi'ilnya. Fathah. Beda sama yang ini kan? Ini wazannya. A. Fathah. Contoh yang lain dahaba. Yang lainnya jalasa. Contoh yang lain sajada, kotala, doroba, banyak sekali. Ini malah paling banyak. Dan fi'il yang masuk wazan 2 ini adalah fi'il-fi'il yang bermakna aktivitas. Membuka, menulis, bersujud, berruku, membaca, memukul, duduk, itu kan mana-mana aktivitas. Kalau yang pertama kan mana-mana kata sifat. Ya. Yang ketiga, contohnya adalah alima. Untuk fa fi'il dan lam fi'il sama-sama fathah kan? Tapi ain fi'ilnya lihat kasroh. A-I-A. Ya tuh. Yang pertama doma, yang kedua fathah, yang ketiga kasroh. Alima. Contoh yang lain amila, rogiba, koliko, tofiko, dan yang lainnya banyak. Nah, wazan 1, 2, dan 3 ini teman-temannya banyak. Ini wazan 1, 2, dan 3. Nah, sekarang lihat yang keempat. 5, 6. Fatimah 6. Bandingkan dengan yang 3 di atas. Madda. Ada lagi malla. Ada lagi farro. Nomor 4, 5, 6 ini sama. Huruf keduanya adalah huruf bertasdid. Dan kita masih ingat kalau ada huruf bertasdid itu aslinya adalah 2 huruf. Iya. Tasdid ciri bahwa itu adalah berasal dari 2 huruf. Maka madda asalnya adalah dari kata madada. Mala dari kata malila. Faro dari kata faroro. Madda, malla, faro kalau lihat dari awalnya kelihatan sama. Tapi sesungguhnya tiga-tiganya ada perbedaan. Madda, madada, ain fi'ilnya lihat fathah. Malla, malila, ain fi'ilnya kasroh. Faro asalnya faroro sama-sama fathah rohnya, ain fi'ilnya. Sama dengan nomor 4. Nomor 4 sama nomor 6 ini sama. Ain fi'ilnya fathah, ini juga fathah. Terus kalau sama kenapa dibedain? Lihat mudorenya. Kalau madda mudorenya adalah yamudu doma. Kalau mala mudorenya adalah yamalu fathah. Kalau faro mudorenya adalah yafirru tuh. Wazan 4 ini sama-sama tasdid sama mana 6, tetapi ketika mudhari madda yamudu. Fa fi'ilnya min jadi doma. Wazan kelima mala yamalu, fa fi'ilnya mim juga kan? Fathah. Yang wazan keenam faro yafiru, fa fi'ilnya fa kasroh. Faro yafiru. Sedangkan yang ujung yang namanya mudhari Harus doma, tetap harus doma. Nah, kita lihat nomor 4, 5, dan 6. Ini fi'il madhi semua nih. Sama nggak dengan nomor 1, 2, dan 3? Beda. ya. Kalau yang 1, 2, 3 ini kan nggak ada huruf yang bertasdid. Ya. Huruf kedua dan ketiganya beda huruf. Koruba ro sama ba, fathah ta sama ha, alima lam sama mim huruf kedua ketiganya. Sedangkan yang nomor 4, 5, dan 6 huruf keduanya itu adalah huruf bertasdid. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah fi'il sulasi 3 huruf. Lihat aja, madda kan ada 3 huruf kan? Ini juga sama 3 huruf, berarti sulasi. Dan ini mujarrad asli. 3 hurufnya ini asli semua. Karena fi'il itu nggak ada hurufnya yang kurang dari 3, minimal 3. Nah, karena 1, 2, dan 3 ini berbeda dengan 4, 5, 6, maka kita rumpunkan secara berbeda. Yang 1, 2, 3 ini disebut dengan rumpun 1, 4, 5, 6 disebut dengan rumpun 2. Karena berbeda. Oke ya? Kita lanjutkan. Berikutnya, sudah 6 sekarang ke 7. Olah.
8 khofa, 9 saro. Berbeda lagi dengan rumpun sebelumnya 1 dan 2. Kalau yang 7, 8, 9 ini, yang 3 ini, huruf ain fiilnya berupa alif. Huruf keduanya ain fiilnya ada alif. Beda kan dengan rumpun 2, ini 4 tasdid. Takdir. Ini enggak ada ciri-ciri yang spesifik. Ya, yang 7, 8, 9 ini tengahnya alif. Atau yang disebut dengan ajwaf. Ajwaf itu adalah fiil bina fiil yang ain fiilnya terbuat dari huruf alif. Tetapi kenapa kalau sama-sama alif kok dibedain? Lihat asalnya. Kola asal katanya adalah koala. Koala. Khofa dari kata khoifa, ini patah. Ininya kasroh. Kalau ini patah. Saro dari kata Sayar. 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 Ini alifnya dari wawu tapi wawnya patah. Wa. Ini alifnya dari wawu tapi wawnya kasroh, khawi. Ini alifnya dari ya, pakai ya, dari sayar. Ini disebut dengan ajwab wawi karena ada wawi. Ajwab wawi juga karena wawu. Sar ajwab ya'i karena alifnya berasal dari ya. Ini fil madi. Mudhari'nya gimana? Kalau kola yaqulu. Yaqulu. Kalau khofa yakhofu. Kalau saro Yasiru. yasiru, pakai ya lagi. Nah, ini teman-temannya banyak. Tetapi yang nomor 8 di antara yang 3 ini paling sedikit. Contoh, kola yakulu. Kalau soma yasumu, mata yamutu, tola yakulu, jaba Yajubu. faza Yafuzu. faqo Yafuku. yafuku, aha Ya'uu. ya'u. Nah, itu. Ayo. Nah, kalau khofa ya khofu. Ini teman-temannya sedikit, ini yang nomor 8. Contohnya misalkan nama Yanamu. yanamu, zala Yazalu. yazalu, kada Yakadu. yakadul barku, Yakadu. yakhtofu. Yakadu. Ini sedikit. Yang nomor 9 agak banyak, ketimbang nomor 8 ini lebih banyak. Meskipun yang ini paling banyak nomor 7. Saro yasiru, toro Yatiru. yatiru, toba Yatibu. aba Ya'ibu. goba Yadibu. yaghibu, dan seterusnya. Kada juga ada yang yakidu. Yakidu. Yakidu na kaida, wakidu kaida. Nah, itu ya. Ini kan beda. Maka ini disebut dengan rumpun 3. Tuh, karena beda. Yang terakhir 10, 11, 12. Berbeda lagi dengan yang rumpun 1, rumpun 2, rumpun 3. Yang keempat ini berbeda rumpunnya ya. 4. Apa? Lihat. Ya, huruf belakangnya alif, huruf elat. Huruf ilat. Dan alif ini asalnya dari wawu kan? Dan awal. Semua fiil yang huruf lam fiilnya terbuat dari alif, maka si alif ini pasti berasal dari wawu. Ini ya, inilah yang disebut dengan bina nakis wawi. Yang nomor 11 adalah ini. Masa. Lam fiilnya terbuat dari huruf ya, tapi ya-nya nggak berharokat. Dan sebelumnya ini patah. Ya-nya nggak berharokat, dan sebelumnya patah. Dan ya ini meskipun bentuknya ya, tetapi ini tidak dibaca ya. Tapi fungsinya justru memanjangkan huruf patah sebelumnya. Inilah yang disebut dengan alif bengkok. Kalau orang Jawa atau orang Indonesia pada umumnya nyebutnya alif bengkok. Nah, kalau orang Sunda nyebutnya alif bingkang. Ilmu nahwu menyebutnya namanya alif maksuroh, alif yang pendek. Kan alif ada 2, ada yang begini. Ini alif mamdudah, alif yang panjang. Ini alif maksuroh yang pendek. Kita nyebutnya alif bingkang atau alif bengkok. Masa. Yang nomor 12 rodia. Sama, belakangnya ya juga. Tentang titik 2 ini boleh diberi titik langsung atau kadang juga nggak usah dikasih titik. Nah, ini mah ya-nya berharokat fathah. Ingat fil madi belakangnya fathah ya. Dan sebelumnya harus kasroh. Kalau nggak ada harokatnya antara masya dan rodia ini kelihatan persis sama. Tapi kalau dikasih harokat berbeda. Ini masya, ini rodia.
Dan 10, 11, 12 ini teman-temannya sama-sama banyak. Agak banyak, cukup banyak. Nah, contoh yang lain misalkan, jangan ini maha, sofa, tofa, kofa, sama, ala, dan banyak yang lain. Naja, gitu ya. Masa banyak juga. Masa, hama, rawa, kapa, hada, dan yang lain. Rodia juga banyak. Nasia, khofia, walia, jahia, fania, bakia, dan lain-lain. Nah, fil madi da'a ketika dimudorehkan gimana? Nah ini. Da'a. Ya, baunya jadi sukun. Biasanya kalau fil mudhari itu huruf terakhirnya domah kan? Tetapi karena ini huruf terakhirnya adalah huruf ilat, huruf ilat itu memanjangkan, maka khusus untuk rumpun 4 ini lampilnya huruf terakhirnya ketika mudhari tidak didomahkan, tapi disukunkan, memanjangkan harokat sebelumnya. Da'a yad'u. Contoh yang lain, naja. Da'a yad'u, naja, yanju, sama, yamsu, sama, yasmu, sofa, yahfu, sofa, sofa, yasfu, syaka, yasku, dan seterusnya. Banyak sekali. Yang masa nomor 11, masa yamshi. Kasro. Ininya jadi kasro. Masa dipatahkan jadi kasro. Ai. Masa yamshi. Hama yahmi. Kafa yakfi, hada yahdi, jaro yajri, apalagi roa yarwi, dan sebagainya. Terakhir nomor 12, rodia. Madinya rodia, mudahnya beda. Yardo patah tuh. Rodia yardo. Nasia yansa. Kalau patah madinya ini ampilnya mudahnya jadi kasroh. A jadi I. Ketika ampil di madinya kasroh, ketika mudahnya jadi patah. A jadi I jadi A. Silang. Rodia yardo. Nasia yansa. Walia yalwa, walia. Dulu walia. Oh, walia. Rodia yardo. Walia Yardo. walia, Walia. Walia. walia, Walia. ya, Walia. Ya, walia. Yauya. Rodia yardo. Walia. Yauya. Nasia yansa, khofia yahfa, yafa. Ya. Jahia yahza, Iya. zahia, jim dulu. Jahia Ya. yajha. Jim dulu. Yajha. Jahia yajha. Walia. Biasanya suka ketukar Walia. huruf-hurufnya nih. Walia Yau. yaula, yaula. Tuh ketemu. Walia yaula. Baqiya yabqo. Fania samia, Fania fania, Ya. yamna, fania fania, yamna, fa dulu. Fania yafna, Yafna. Terakhir khosya yahsha, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Yakhsha. Banyak kata-kata yang seperti ini. Nah, saya simpulkan dari sekian fi'il yang saya temukan dalam bahasa Arab, ini tidak lepas dari 4 rumpun yang masing-masing terdiri dari 3, totalnya ada 12 macam. Saya menyebutnya 12 wazan. Sejauh yang saya ketahui, saya teliti, fi'il sulasi mujarrad itu hanya ada 12 macam ini saja. Dan 12 macam ini, 12 wazan ini dirumpunkan atau dihimpunkan dalam 4 rumpun. Rumpun 1, rumpun 2, rumpun 3, rumpun 4. Pahami dan perhatikan perbedaan antara masing-masing rumpun dengan ciri khas masing-masing. Itu saja, semoga bermanfaat. Ya, kita baleni ya. Halo? Nggih. Nah,
kita baleni, kita kupas sedikit-sedikit. Ya. Jadi ini yang pertama koruba. Tadi disebutkan bahwa fi'il madhi itu fa fi'ilnya fathah, ini lam fi'ilnya fathah, ain fi'ilnya itu bisa fathah, bisa dhamma, bisa kasroh. Dia bilang gitu. Nah, ini hanya untuk fi'il madhi yang domirnya huwa, gitu. Koruba, koruba, korubu, korubat, korubatra, korub. Nah, kan gitu. Jadi yang apa? Domirnya huwa ini. Jadi kalau fi'il madhi domirnya huwa itu. Koruba, koroba, Dan ini kor. biasanya kata sifat, ya. Nah, kalau kita dulu kalau mencari di kamus itu kan dihilangkan awalan, akhiran dan sebagainya, sisakan 3 huruf, sementara kasih fatkah semua baru lihat kamus. Nah, ternyata di kamus kok bukan fatkah, tengahnya biasanya domah, ya. Yang betul yang ini bukan koroba tapi koruba. Nah, jadi kalau lihat kamus itu kita harus cari kata dasar atau mujarot. Ya. Mujarot itu biasanya, bukan biasanya, malah hampir selalu nih, itu 3 huruf, ya, tiga huruf ya. Nah, nanti kalau sudah istilahnya fi'il sulasi mujarot, ya. Nanti ada tambahannya, namanya fi'il sulasi majid. Nah, misalnya fa'ala jadi af'ala, apa? Koruba jadi akroba dan sebagainya. Jadi ada tambahan, bisa koruba, itu nanti ya. Jadi yang pertama dia bilang itu yang pertama ain bigilnya tuh. Nah, kita lanjutkan. Ini semua kita mulai menyebutkannya dari fi'il madhi semuanya. Makanya huruf belakangnya kita lihat patah. Ciri fi'il madhi huruf belakangnya itu patah. Dan ciri keduanya fi'il madhi itu juga depannya patah. Tuh. Jadi fi'il madhi itu patah-patah di 2 huruf. Huruf pertama dan huruf ketiga. Ingat, fi'il itu huruf-hurufnya disebut dengan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Yang pertama disebut dengan fa fi'il, yang kedua disebut dengan ain fi'il, yang ketiga disebut dengan lam fi'il. Nah, fa fi'il dan lam fi'il dari fi'il madhi patah dua-duanya. Patah dan patah. Sedangkan ain fi'ilnya huruf kedua, nah, untuk wazan 1 ini lihat. Tuh. Doma. Wazannya gini. Tuh. Lihat. A. Contohnya misalkan yang lain. Jauh bahasa Arabnya apa? Ba'idun. Jauh. Ketika diubah ke fi'il madhi jadi ba'uda. Mulia karimun diubah ke fi'il madhi karuma. Karuma. Fi'il yang maknanya bermakna kata sifat itu banyaknya di wazan nomor 1 ini. Besar kabirun, kalau dikepil madikan kaburo. Kecil sogirun, kalau dikepil madikan soguro. Bagus jamilun, kalau dikembalikan jamula. Lemah do'ifun, do'ufa tolibu wal matlub. Yang pertama. Yang kedua, misalkan kata fataha. Huruf fa fi'il dan lam fi'il huruf fa fi'il dan lam fi'il sama-sama fathah kan? Oke, ini udah tahu. Ingat fi'il madhi itu fa fi'il dan lam fi'ilnya fathah. Tapi lihat ain fi'ilnya. Fathah. Beda sama yang ini kan? Ini wazannya. A. Fathah. Contoh yang lain dahaba. Yang lainnya jalasa. Contoh yang lain
sajada, kotala, doroba, banyak sekali. Ini malah paling banyak. Dan fiil yang masuk wazan 2 ini adalah fiil-fiil yang bermakna aktivitas. Membuka, menulis, bersujud, berruku, membaca, memukul, duduk, itu kan mana-mana aktivitas. Kalau yang pertama kan mana-mana kata sifat. Ya. Yang ketiga, Jadi kata kerja yang sebenarnya ya ini yang fatkah ini yang di atas ini sebetulnya bukan, kalau bahasa kita bukan kata kerja, itu kata sifat ini. Nah, jadi kata sifat itu bahasa Arab ada yang masuk isim, ada yang masuk fiil. Nah, kapan itu fiil, kapan itu isim, nah itu samai atau ya apa yang dikatakan orang Arab aja. Jadi kalau AAA ini biasanya aktivitas kan, kataba menulis, doroba memukul, nasoro menolong, ya ini. Tapi kalau AUA ini biasanya kata sifat. Nah, kita lanjutkan. contohnya adalah alima. Untuk fiil dalam fiil sama-sama patah kan? Tapi ain fiilnya lihat kasroh. A-I-A. Ya tuh. Yang pertama doma, yang kedua fathah, yang ketiga kasroh. Alima. Contoh yang lain, amila, rogiba, koliko, topiko, dan yang lainnya banyak. Nah, wazan 1, 2, dan 3 ini teman-temannya banyak. Ini wazan 1, 2, dan 3. Nah, sekarang lihat yang keempat. Ini mungkin dia lupa nyebut ini. Jadi AIA ini kata kerja yang tidak memerlukan objek biasanya. Alima kan tahu, mengetahui ya. Ini biasanya tidak ada objeknya. Istilahnya fi'il lazim. Kalau yang ada objeknya seperti fathah ini mutaaddi. Membuka itu ada yang dibuka. Fathah membuka pintu misalnya ada objeknya. Kalau ini kata sifat, ini kata kerja yang memerlukan objek, ini biasanya tidak memerlukan objek. Fiil apa tadi? Yang tidak memerlukan objek itu namanya fi'il lazim. Lazim. Kalau yang memerlukan objek seperti fathah itu namanya fi'il mutaaddi. Mutaaddi. Nah, mutaaddi itu memerlukan objek. Jadi kalau fathah membuka kan ada yang dibuka. Dzoroba ada yang memukul kan ada yang dipukul. Apalagi misalnya kasaro ada yang memecahkan, ada yang dipecah. Tapi kalau ini karuma ini sifatnya ya, mulia enggak ada objeknya, ini sifat. Ngalima itu tahu apa mengetahui ya, ini tidak ada objeknya. Kita kira gitu. Terus lanjut. 5, 6, Fatimah. Bandingkan dengan yang 3 di atas. Ada lagi malla, ada lagi farro. Nah, ini yang 1, 2, 3 ini namanya bina sohih. Jadi huruf-hurufnya sohih semua. Ini pun termasuk sohih, tapi sohih ada apa? Tasdid ini namanya bina mudhoaf. Ini bina soeh tapi ada ininya, ini namanya bina mudhoaf. Coba kita lanjutkan. Nomor 4, 5, 6 ini sama. Huruf keduanya adalah huruf bertasdid. Dan kita masih ingat kalau ada huruf bertasdid itu aslinya adalah 2 huruf. Iya. Tasdid ciri bahwa itu adalah berasal dari 2 huruf. Maka madda asalnya adalah dari kata madada. Mala dari kata Malala. malila. Faro dari kata farolo.
Mada malafara kalau lihat dari awalnya kelihatan sama, tapi sesungguhnya tiga-tiganya ada perbedaan. Mada madada ain punya lihat patah, mala malila ain punya kasro, faro asalnya faro sama-sama patah rohnya ain punya sama dengan nomor 4. Nomor 4 sama nomor 6 ini sama, ain punya patah ini juga patah. Terus kalau sama kenapa dibedain? Lihat mudorenya. Kalau mada mudorenya adalah yamudu doma. Kalau malah mudorenya adalah yamalu patah. Kalau faro mudorenya adalah yafiru tuh. Wazan 4 ini sama-sama tasdid sama 56, tetapi ketika mudore mada yamudu, fafiilnya min jadi doma. Wazan kelima mala yamalu, fafiilnya mim juga kan patah. Yang wazan ke-6 faro yafiru, fafiilnya kasro, faro yafiru. Sedangkan yang ujung yang namanya mudore Harus doma, tetap harus doma. Nah, kita lihat nomor 4, 5 dan 6 ini bil madi semua nih. Sama nggak dengan nomor 1, 2 dan 3? Beda. ya. Kalau yang 1, 2, 3 ini kan nggak ada huruf yang bertasydid. Ya. Huruf kedua dan ketiganya beda huruf. Koruba ro sama ba, fathah tak sama ha, alima lam sama mim huruf kedua ketiganya. Sedangkan yang nomor 4, 5 dan 6 huruf keduanya itu adalah huruf bertasydid. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah fiil solasi 3 huruf. Lihat aja, mada kan ada 3 huruf kan? Ini juga sama 3 huruf, berarti solasi. Dan ini mujarad asli, 3 hurufnya ini asli semua. Karena fiil itu nggak ada hurufnya yang kurang dari 3, minimal 3. Ini yang ada yang sering terlewatkan ya. Jadi kalau mudorek itu biasanya setelah huruf mudoroah itu ya yutatu aunanu itu fiilnya itu sukun. Misalnya fatah yaf tahu, fiilnya kan sukun. Nah, alima ya lamu. Nah, itu kan. Tapi kalau yang ada tasdidnya ini namanya bina mudhoaf ya. Ini huruf fiilnya ini tidak sukun. Madda tadi ya muddu, bukan yam dudu tapi ya muddu. Gitu. Jadi dulu kan saya pernah ngomong biasanya kalau huruf mudhoroah ya yutatu aunanu itu huruf berikutnya sukun. Tetapi kalau tasdid ini bukan sukun tapi ada huruf hidupnya. Jadi ya muddu, bukan yam dudu tapi ya muddu. Ini yang sering dilupakan. Jadi kadang-kadang kita tidak mudah mencari itu huruf mudhoroah ya tutatu aunanu apa awalan. Ada lagi yang tafa'ala, itu tanya itu bukan mudhoroah itu. Ya itu nanti aja lah. Kita lanjut aja ini. Nah, karena 1, 2 dan 3 ini berbeda dengan 4, 5, 6, maka kita rumpunkan secara berbeda. Yang 1, 2, 3 ini disebut dengan rumpun 1, 4, 5, 6 disebut dengan rumpun 2. Karena berbeda. Oke ya? Kita lanjutkan. Berikutnya, sudah 6 sekarang ke 7. Ola 8, khofa 9, saro. Berbeda lagi dengan rumpun sebelumnya 1 dan 2. Kalau yang 7, 8, 9 ini yang 3 ini huruf ain fiilnya huruf alif. Huruf keduanya ain fiilnya ada alif. Beda kan? Dengan rumpun 2 ini 4 tasdid. Ini enggak ada ciri-ciri yang spesifik. Ya, yang 7, 8, 9 ini tengahnya alif.
atau yang disebut dengan ajwaf. Ajwaf itu adalah fiil bina fiil yang ain fiilnya terbuat dari huruf alif. Tetapi kenapa kalau sama-sama alif kok dibedain? Lihat asalnya. Kola asal katanya adalah kowala. Khofa dari kata khofa, ini patah. Ininya kasroh. Kalau ini patah. Saro dari kata Sayar. sayar. Ini alifnya dari wawu tapi wawnya patah. Wa. Ini alifnya dari wawu tapi wawnya kasroh. Khowi. Ini alifnya dari ya pakai ya, dari sayar. Ini disebut dengan ajwab wawi karena ada wawi. Ajwab wawi juga karena wawu. Sal ajwab ya'i karena alifnya berasal dari ya. Ini fi'il madhi. Mudhari'nya gimana? Kalau qala yaqulu. Kalau khofa yakhofu. Kalau saro Yasiru. pakai ya lagi. Nah, ini teman-temannya banyak. Tetapi yang nomor 8 di antara yang 3 ini paling sedikit. Contoh, qala yaqulu. Kalau soma yasumu, mata yamutu, tola yaqulu, jaba Yajubu. faza Yafuzu. faqo Yafuku. aa Ya'uu. Nah, itu. Nah, kalau khofa ya khofu. Ini teman-temannya sedikit, ini yang nomor 8. Contohnya misalkan nama Yanamu. zala yazalu, kada Yakadu. yakadul barku Yakhtofu. absaruhu. Ini sedikit. Yang nomor 9 agak banyak, ketimbang nomor 8 ini lebih banyak, meskipun yang ini paling banyak, nomor 7. Sara yasiru, toro yatiru, toba Yatibu. aba Yahibu. goba Yadibu. yagibu, dan seterusnya. Kada juga ada yang yakidu. Yakidu. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Nah, itu ya. Ini kan beda. Maka ini disebut dengan rumpun 3. Tuh, karena beda. Yang terakhir 10, 11, 12. Berbeda lagi dengan yang rumpun 1, rumpun 2, rumpun 3. Yang keempat ini berbeda rumpunnya ya. 4. Apa? Lihat. Ya, huruf belakangnya alif, huruf elat. Huruf ilat. Dan alif ini asalnya dari wawu kan? Dan awal. Semua fiil yang huruf lam fiilnya terbuat dari alif, maka si alif ini pasti berasal dari wawu. Inilah yang disebut dengan bina nakis wawi. Yang nomor 11 adalah ini. Masya. Lam fiilnya terbuat dari huruf ya, tapi ya-nya nggak berharokat. Dan sebelumnya ini patah. Ya-nya nggak berharokat, dan sebelumnya patah. Dan ya ini meskipun bentuknya ya, tetapi ini tidak dibaca ya. Tapi fungsinya justru memanjangkan huruf patah sebelumnya. Inilah yang disebut dengan alif bengkok. Kalau orang Jawa atau orang Indonesia pada umumnya nyebutnya alif bengkok. Nah, kalau orang Sunda nyebutnya alif bingkang. Ilmu nahwu menyebutnya namanya alif maksuroh, alif yang pendek. Kan alif ada 2, ada yang begini. Ini alif mamdudah, alif yang panjang. Ini alif maksuroh yang pendek. Kita nyebutnya alif bingkang atau alif bengkok. Masa. Yang nomor 12 rodia. Sama, belakangnya ya juga. Tentang titik 2 ini boleh diberi titik langsung atau kadang juga nggak usah dikasih titik. Nah, ini mah ya-nya berharokat fathah. Ingat fi'il madhi belakangnya fathah ya. Dan sebelumnya harus kasroh. Kalau nggak ada harokatnya antara masya dan rodia ini kelihatan persis sama. Tapi kalau dikasih harokat berbeda. Ini masya, ini rodia. Dan 10, 11, 12 ini teman-temannya sama-sama banyak. Agak banyak, cukup banyak. Nah, contoh yang lain misalkan, jangan ini maha, sofa, tofa, kofa, sama, ala, dan banyak yang lain. Naja, masa banyak juga. Masa, hama, rawa, kapa, hada, dan yang lain. Rodia juga banyak. Nasia, khofia, walia, jahia, fania, bakia, dan lain-lain.
Nah, fil madi da'a ketika dimudorehkan gimana? Nah ini. Da'a. Ya. Baunya jadi sukun. Biasanya kalau fil mudhari itu huruf terakhirnya domah kan? Ya. Tetapi karena ini huruf terakhirnya adalah huruf ilat, huruf ilat itu memanjangkan, maka khusus untuk rumpun 4 ini lam fi'ilnya huruf terakhirnya ketika mudhari tidak didomahkan, tapi disukunkan, memanjangkan harokat sebelumnya. Da'a yad'u. Contoh yang lain, naja. Da'a yad'u, naja, yad'u sama Yamsu. sama Yasmu. yasmu, sofa, Ya. sofa, sofa, Yasfu. yasfu, syaka, Yasku. dan seterusnya. Banyak sekali. Yang masa nomor 11, masa yamsi. Kasro. Ini jadi kasro. Masa ini patah kan? Jadi kasro. Ai. Masa yamsi. Hama. Yahmi. Yahmi. Kafa. Yakfi. Hada. Yahdi. Yahdi. Jaro. Yajri. Yajri. Apalagi roa. Yarwi. Dan sebagainya. Yang terakhir nomor 12, rodia. Madinya rodia mudahnya beda. Yardo patah tuh. Rodia yardo. Nasia Yansa. dansa. Kalau patah madinya, ini ainfilnya mudahnya jadi kasroh. A jadi I. Ketika ainfil di madinya kasroh, ketika mudahnya jadi patah. A jadi I jadi A. Silang. Rodia yardo. Nasia yansa. Walia Yalwa. walia. Kamu dulu, walia. Walia. Jadi ini sebetulnya masih ada yang kurang. Tidak tahu kenapa ini AM Maya ini tidak nyebutkan ya. Jadi yang pertama ini yang bina sohih ya. Yang kedua bina mudhoaf, ada tasdidnya mudhoaf. Terus ada huruf mu'tal yang di tengah, huruf ilat yang di tengah. Ini namanya bina ajwab. Kalau di belakang bina nakis. Sebetulnya ada satu lagi, kalau huruf di depannya huruf ilat itu namanya bina misal. Nah, misalnya coba tak carinya contohnya di sini materi pengajian. Nah ini wa ini kan huruf ilat ini wafa. Ada lagi wako lil mutakin, itu jadi kata wako. Wafa ini. Terus ini tadi belum ya, belum di ini belum di share tadi. Ini wafa, yafi dan sebagainya. Jadi huruf ilat yang di depan tadi dia tidak nyebut. Bina misal namanya. Bina misal, kalau di tengah bina ajwab, kalau di belakang bina nakis. Ada lagi kalau huruf ilatnya itu double, itu namanya bina lafif. Terus ada lagi huruf sohih tapi hamzah, itu namanya bina mahmus ya. Jadi ada 7 sebetulnya, sohih, mudhoaf, misal, ajwab, nakis, lafif, dan mahmus. Nah, ya ini sekedar pengetahuan aja. Tapi bagaimanapun juga apa yang dijelaskan AM Maya tadi cukup banyak membantu ya. Kita lanjut, kita sebentar.
Yang tadi bina sokeh mana ini? Bina sokeh. Ini dulu. Bina mudhoaf. Kok enggak ada ini? Huruf dasar bina misal. Oh ini. Dulu. Bina misal. Bina sokeh setiap kalimat yang fa fi'il, kain fi'il, dan lam fi'ilnya bukan terdiri dari huruf ilat. Bukan huruf hamzah. Huruf ilat itu wawu, alif, dan ya. Jadi huruf di depannya ini huruf ilat. Mana ini? Dove Zero is kinder on skin. Aluminum out, 1/4 moisturizers in. Pakai misalun wa ajwafun naqisun wa lafifun mahmuzun wa binaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran sorof dasar, dan kemarin kita sudah membahas bina mudhoaf, kemudian sekarang kita membahas bina misal, yaitu kalimah fi'il yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Jadi bina misal itu nanti ada bina misal wawi, berarti fa fi'il berupa huruf ilat wawu. Nah ini nanti panjang nih kalau diteruskan. Kita cuma pengen tahu aja bahwa di paling depan ini fa fi'ilnya huruf ilat namanya bina misal. Terus kita cari yang bina mudhoaf. Aduh. Bina mudhoaf sudah. Ajwab adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita ingin membahas tentang bina ajwab, yaitu yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Nah, bina ajwab itu ada bina ajwab wawi, berarti huruf ilatnya berupa waw. Kemudian ada bina ajwab ya'i. Sona yasunu saunan wa sonan fa Nah, untuk lafadz sona ini asalnya adalah sowana, yaitu ain fi'ilnya berupa huruf wawu yang kemudian diiklal, wawu ini berubah menjadi alif. Yang tengah ajwab ya, kemudian yang belakang namanya mana nih?
bina nakis. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan pelajaran tentang sorof dasar dan kita membahas tentang bina naqis, yaitu fiil yang lam fiilnya berupa huruf ilat. Nah, nanti bina naqis ada yang bina naqis wawi, ada yang bina naqis ya'i. Jadi huruf ilatnya di belakang yaitu bina nakis. Kalau di depan bina misal, di tengah bina asbab, terus yang belakang bina nakis. Nah, kalau yang dua itu ada lagi namanya bina lafif. Nah, coba. Nah. Lafif. Apakah bina lafif? Bahwasanya bina lafif adalah kalimat fiil yang memiliki dua huruf ilat. Baik itu huruf ilatnya itu di depan dan di belakang, atau di tengah dan di belakang. Kalau istilahnya ada lafif mafruk, ada lafif makrun. Ini cuma kita tahu saja kalau huruf ilatnya dua itu namanya bina lafif. Kemudian yang mahmus. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang sorof dasar dan yang akan kita bahas adalah tentang bina mahmus. Jadi bina mahmus ini dari kata hamzah. Mahmuzun berarti yang diberi hamzah. Maksudnya fiil yang salah satu ain atau lam atau fa fiilnya berupa hamzah. Nah, nanti mahmus itu ada mahmus fa'i, ada mahmus lami, ada mahmus aini. Kalau mahmus fa'i berarti hamzahnya berada pada fa fi'il. Kalau mahmus aini berarti ain fi'ilnya berupa hamzah. Kalau mahmus lami berarti lamnya berupa hamzah. Cuma di dalam Quran Timur Tengah dan Indonesia itu ada perbedaan. Jadi hamzah ini sering kalau Quran Indonesia itu tidak ditulis ini, jadi cuma alif amalah itu tidak ada pakai hamzah. Tapi kalau Quran Timur Tengah itu ada hamzahnya. Kadang-kadang kita tidak tahu ini alif apa hamzah. Jadi kalau alif itu sebetulnya huruf mat. Huruf mat itu huruf untuk memanjangkan bacaan. Tapi kalau ada hamzahnya itu baru bisa dikasih harokat, fathah, dhammah atau kasroh. Tapi kalau alif itu sebetulnya tidak ada harokatnya itu kalau Timur Tengah. Nah, ini mengenai apa tadi fiil ada 7 macam bina tadi ya. Bina sahih, bina mudhoaf, bina misal, bina aswad, bina nakis, bina lafif, dan bina mahmus. Nah, ini sekedar untuk diketahui saja. Nah, sekarang coba kita lihat di 25 ya.
ini enggak nganu ya. Bina misal sudah ya. Video ini. Bisa belajar. Dan fi'il mu'tal. Alhamdulillah kita telah sampai pada dars yang kelima atau pelajaran yang kelima, di mana insya Allah Ta'ala kita akan membahas tentang pembagian fi'il ditinjau dari huruf-huruf penyusunnya. Pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bahwa fi'il terbagi menjadi 3. Fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Di mana fi'il madi adalah kata kerja lampau. Fi'il mudhari kata kerja untuk perbuatan yang sedang atau akan terjadi. Kemudian fi'il amr adalah kata kerja perintah. Contohnya kita ambil satu kata, kataba, yang artinya telah menulis. Ini adalah fi'il madi. Fi'il mudhari'nya yaktubu, sedang menulis. Dan fi'il amarnya uktub, tulislah. Ini contoh-contoh jenis fi'il. Fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Seluruh fi'il ini nantinya akan terbagi lagi menjadi 2 bila ditinjau dari huruf-huruf penyusunnya. 1. Fi'il sahih. 2. Fi'il mu'tal. Apa itu fi'il sahih dan apa itu fi'il mu'tal? Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf penyusunnya tidak mengandung huruf ilat. Sebaliknya, fi'il mu'tal adalah fi'il yang huruf penyusunnya mengandung huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Huruf ilat dalam definisi ilmu nahwu dan sorof ada 3. Yang pertama alif, yang kedua wawu, dan yang ketiga adalah ya. Ya. Jadi apabila dalam huruf penyusun fi'il ada salah satu atau lebih huruf-huruf ilat ini, yakni alif, wawu, dan ya, maka fi'il tersebut merupakan fi'il mu'tal. Namun perlu dicatat bahwa alif yang dimaksud pada huruf ilat berbeda dengan hamzah. Saya ingatkan kembali bahwa alif bukanlah hamzah. Bila kita ingin bedakan secara mudah alif dengan hamzah, maka sederhananya bisa kita katakan bahwa alif yang berharokat, baik fathah, dhammah, kasrah, atau sukun, itu disebut dengan hamzah. Sedangkan alif sendiri tidaklah berharokat, melainkan dia fungsinya hanya untuk huruf mad, atau memanjangkan kata. Contohnya, ola. Ola yang artinya telah berkata. Ola setelah huruf qaf ada alif. Ini yang disebut dengan ilat. Adapun pada contoh akala, yang artinya telah makan, maka itu bukan alif, melainkan hamzah. Sehingga kita boleh mengatakan qala sebagai fi'il mu'tal, karena ada huruf ilatnya, atau alif. Tetapi kita tidak boleh mengatakan akala sebagai fi'il mu'tal, karena itu bukan alif, melainkan hamzah. Contoh lain untuk fi'il sahih sangat banyak, dan memang sebagian besar fi'il itu sahih, artinya tidak mengandung huruf ilat. Di antaranya, kataba, menulis. Qara'a, membaca. Sami'a, mendengar. Hamida, memuji. Hasuna, baik. Jamula, bagus. Adapun contoh fi'il mu'tal. Ini yang pakai pak fi'ilnya ini kan kata sifat. Hasuna, baik. Kalau kita kan bukan kata kerja, ini kata sifat. Tapi kalau dalam bahasa Arab masuk fi'il. Jamula, bagus kan. Jadi yang pakai u itu kata sifat. Mu'tal yang pertama tadi sudah saya sebutkan. Qala. Di mana mu'talnya? Setelah huruf qaf ada alif. Maka qala disebut dengan fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ini
ada yang huruf ilatnya di depan, di tengah, dan di akhir. Contohnya, di depan, wa'ada, berjanji. Wado'a, meletakkan. Sementara di tengah, soma, berpuasa. Qama, berdiri. Di belakang, da'a, berdoa. Bana, membangun. Perhatikan bahwa semua fi'il tersebut mengandung huruf ilat. Lalu, apa manfaat kita mengetahui suatu fi'il itu sahih atau mu'tal? Manfaatnya adalah, dengan mengetahui suatu fi'il sahih atau mu'tal, maka kita akan mengetahui tasrifnya, atau pola perubahan kata. Kenapa? Karena tasrif fi'il sahih dengan tasrif fi'il mu'tal itu berbeda. Perhatikan ilustrasi berikut. Fi'il madi, kataba. Fi'il mudhari, yaktubu. Fi'il amar, uktub. Fi'il madi, qala. Fi'il mudhari, yaqulu. Fi'il amar, qul. Kataba, fi'il madi. Fi'il mudhari'nya adalah yaktubu. Lihat. Kataba yaktubu. Kataba ada 3 huruf. Dan ketiga-tiganya berharokat fathah. Dan fi'il amarnya adalah uktub. Bandingkan dengan fi'il mu'tal. Maka di sini ada sedikit perbedaan. Contohnya, qala. Qala ini memang 3 huruf, tetapi lihat. Bahwa kata qala ini berharokat cuma 2, yakni qaf dan lam saja. Sedangkan alifnya tidak berharokat. Fi'il mudhari'nya adalah yaqulu. Padahal kalau mengikuti yaktubu, seharusnya menjadi yaqwulu. Begitu pula fi'il amarnya. Apabila mengikuti uktub, maka seharusnya menjadi uqwul. Nah, ini salah satu manfaatnya kita mempelajari fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Di mana nanti akan kita pelajari bahwa perubahan kata pada fi'il mu'tal tidaklah sama antara satu kata dengan kata yang lain. Berbeda dengan fi'il sahih yang sudah ada aturan bakunya. Nah, bagi pemula, sangat penting untuk mempelajari fi'il sahih terlebih dahulu dibandingkan dengan fi'il mu'tal. Kenapa? Karena fi'il sahih rumusnya seragam. Sedangkan fi'il mu'tal, meskipun ada rumusnya, akan tetapi tidak seragam. Kesimpulan dari pelajaran kali ini bahwa fi'il ditinjau dari huruf penyusunnya terbagi menjadi fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf penyusunnya tidak mengandung huruf alif, wawu, dan ya. Sedangkan fi'il mu'tal adalah fi'il yang huruf penyusunnya mengandung huruf alif, wawu, dan ya. Demikian, insya Allah cukup untuk pelajaran yang kelima. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang apa? Yang sekarang yang fi'il sahih. Belajar Islam. Pada video pelajaran yang sebelumnya, semua fi'il yang dibahas merupakan fi'il sahih. Lebih khusus lagi fi'il sahih salim. Karena fi'il sahih sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, salim, yaitu fi'il sahih yang bebas dari huruf hamzah dan juga tad'if atau tashdid. Contohnya kataba dan fariha. Yang kedua, mahmuz, yaitu fi'il sahih yang salah satu huruf penyusunnya merupakan huruf hamzah. Baik huruf hamzahnya di depan seperti akhada, di tengah seperti sa'ala, dan di akhir seperti qara'ah. Yang kemudian mudha'af, yaitu fi'il sahih yang penyusun huruf aslinya ada 2 huruf sejenis atau tasydid. Mudha'af ada 2 macam. Yang pertama, mudha'af thulathi, contohnya syadda dan farra. Yang kedua, mudha'af rubai, contohnya zalzala dan waswasa. Mari sekarang kita bahas satu persatu. Fi'il sahih salim. Fi'il sahih salim adalah fi'il yang terbebas dari huruf ilat, hamzah, dan tad'if atau tasydid. Seperti kataba, alima, dan hasuna.
Ketiga contoh fi'il ini tidak mengandung huruf hamzah, tidak ada huruf fa'ilat, dan tanpa tasdid. Kebanyakan fi'il masuk ke dalam kelompok ini. Fi'il sahih mahmuz adalah fi'il sahih yang mengandung huruf hamzah, baik di huruf pertama seperti akala, di tengah seperti sa'ala, maupun di akhir seperti qara'a. Fi'il sahih mahmuz hanya mengikuti wazan bab 1, 3, dan 4 dari bab thulathi mujarrad. Maksudnya, tidak ada fi'il sahih mahmuz yang mengikuti wazan bab 2, 5, dan 6. Tidak ada perbedaan signifikan dengan tasrif fi'il sahih salim, kecuali bentuk fi'il amar untuk kata kerja tertentu. Perhatikan tabel berikut. Fi'il sahih mahmuz. Untuk bab 1, kata memakan. Akala ya'kulu aklan, akilun, ma'kulun, kul, la ta'kul. Untuk kata mengambil, akhwadha ya'khudhu akhdan, akhidun, ma'khudun, khudh, la ta'khudh. Untuk kata memerintah, amara ya'muru amran, amirun, ma'murun, mur, la ta'mur. Untuk bab 3, kata bertanya, sa'ala yas'alu su'alan, sa'ilun, mas'ulun, is'al, atau sal, la tas'al. Untuk kata membaca, qara'a yaqra'u qira'atan, qari'un, maqru'un, iqra', la taqra'. Untuk kata memulai, bada'a yabda'u, bad'an, badi'un, mabdu'un, ibda', la tabda'. Untuk bab 4, kata merasa aman. Amina ya'manu, amnan, aminun, ma'munun, i'man, la ta'man. Untuk kata mengizinkan, adzina ya'dzanu, idnan, adzinun, ma'dzunun, i'dzan, la ta'dzan. Perhatikan tabel di atas, ada sedikit perbedaan dengan tasrif fi'il sahih salim untuk wazan fi'il amar. Asalnya ukul menjadi kul saja. Demikian juga dengan fi'il mahmuz yang hamzahnya di tengah. Terkadang ditemukan bentuk lain dari bentuk asal. Contohnya is'al, bisa juga dalam bentuk sal, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية. Nah, jadi itu kira-kira fi'il itu dibedakan macam-macam ya. Nah, kalau kita lihat kamus, apakah ini alif atau wawu atau ya? Nah, ini Ya. Ini kalau di kamus misalnya wawu itu biasanya di halaman-halaman urut-urutannya di akhir. Misalnya kola itu kan dari kata kowala itu. Jadi jangan dicari di depan kof dan alif. Alif kan di depan. Nah, tapi kowala jadi di belakang. Beda dengan doa. Nah, itu doa itu alif. Ya itu di urutan paling depan. Jadi kita memang harus pengalaman cari kamus itu harus sering-sering supaya tahu ini huruf ilat ini termasuk pengganti wawu apa ya apa nah itu kita kira-kira itu dulu aja. Gimana, ada yang ditanyakan? Berarti sudah ngerti semua ini, tidak ada yang tanya ini. Bingung. Bingung. Bukan pinter Pak Pri, tapi bingung. Ya. Jadi yang penting gini aja. Ini harus sering diulang. Ya. Jadi fi'il itu ada hurufnya, huruf soheh semua, itu namanya bina soheh. Terus kalau ada tasdid, itu bina mudhoaf. Kalau ada huruf ilatnya di depan, ini namanya bina misal. Kalau huruf ilatnya di tengah, namanya bina ajwab. Kalau di belakang namanya bina nakis. Kalau huruf ilatnya 2 namanya bina lafif. Kalau ada hamzahnya namanya bina mahmus. Nah itu nanti hubungannya dengan mencari di kamus ya. Karena kita mau tidak mau harus cari kamus ya. Harus selalu berinteraksi dengan kamus. Jadi nanti kalau sudah kita tahu itu
huruf isim fi'il dan kalimat-kalimat itu kita kembali ke i'rab Al-Quran ya. Karena ternyata kemarin saya pikir-pikir kalau kita membicarakan i'rab Al-Quran per kata tapi belum paham itu huruf isim fi'il kalimat itu ternyata susah ya. Gimana sementara itu dulu? Apa mau pengen dilanjut? Malam. Ini Bu Mukri sama Pak Amin kok enggak kelihatan nih. Pak Amin lagi keluar, Bu Mukri ada tamu. Oh, gitu ya. Nggih, itu itu ada pamit ada. Ya. Materi pengajian. Kalau gitu kita akhiri saja dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.